Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Rif'ah Azhar, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar bersama Badan Pusat Statistik menggelar rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 tingkat Kabupaten Banjar. Rakor yang diikuti ratusan peserta dari unsur ASN dan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar tersebut diantaranya memberikan sosialisasi secara intensif agar semua pihak mendukung sensus penduduk tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Badan Pusat Statistik BPS menggelar rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 tingkat Kabupaten Banjar di Aula Barakat Setda Banjar Martapura pada Kamis pagi. Pada rakor tersebut diantaranya memberikan sosialisasi secara intensif agar semua pihak mensukseskan sensus penduduk 2020 yang dihadiri 170 peserta dari unsur ASN dan OPD lingkup Kabupaten Banjar. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar Haji Muhammad Rusdi. Beliau mengatakan pada saat sambutannya, atas nama pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar juga menyampaikan BPS melalui sensus penduduk tahun 2020 ini dilakukan secara online. Beliau meminta para ASN dapat mensosialisasikan dan mengajarkannya ke masyarakat di sekitar tempat tinggal. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan souvenir publisitas sensus penduduk dari BPS untuk pemerintah Kabupaten Banjar dan penandatanganan komitmen dukungan sensus penduduk 2020. Adapun narasumber sosialisasi adalah Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi Kalimantan Selatan Haji Fahri Ubaidiyah. Lydia, Sarah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menggelar syukuran panen padi dan peresmian Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu SP3T dan pencanangan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di SP3T Desa Salat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut guna tetap mempertahankan Kabupaten Banjar sebagai lumbung pangan di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan syukuran panen padi dan peresmian Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu SP3T dan perencanaan pergerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan OPT di Desa Salat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru. Hadir dalam acara ini perwakilan Dirjen Prasarana dan Sarana Komunitaran RI, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, Kepala Dinas TPA Provinsi Kalimantan Selatan Haji Syamsir Rahman, dan tamu undangan lainnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biri mengatakan gotong royong merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan itu terjadi pada hari ini. Hari ini terjadi gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Luar biasa. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan program Serasi Selamat Terawat Sejahterakan Petani merupakan program kementerian yang dilaksanakan oleh Dinas TPH Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Dinas TPH Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya ini diharapkan dapat memberikan andil dalam mewujudkan Indonesia menuju lumbung pangan dunia 2045. Secara khusus saya sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini guna tetap mempertahankan Kabupaten Banjar sebagai lumbung pangan di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan slogan Inde Limpuhar.
Peresmian SP3T ini ditandai dengan pembukaan papan selubung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Perwakilan Dirjen PSP Kementerian RI dan Bupati Banjar. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan-bantuan berupa peralatan pertanian oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian RI serta Bupati Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran BKPRMI Kabupaten Banjar menggelar Festival Anak Soleh Indonesia FASI ke-11. Kegiatan yang digelar setiap 3 tahun sekali ini dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah di Gedung Islamic Center Martapura. Adapun tema yang diangkat dalam gelaran FASI kali ini adalah Bisa Juara 1, yaitu singkatan dari Bina Santri, Jujur, Aktif, Ramah, Sabar, dan Tulus. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Banjar menggelar kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia ke-11 tingkat Kabupaten Banjar. Kegiatan FASI ini dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah yang juga sekaligus Ketua Pembina BKPRMI Kabupaten Banjar. Kegiatan ini digelar di Gedung Islamic Center Haji Muhammad Zazuli Semandi Martapura. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, kegiatan FASI ini merupakan ajang yang tepat untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. FASI kali ini mengambil tema Juara 1, yaitu Bina Santri, Jujur, Arif, Ramah, Sabar, dan Tulus. Dengan tema tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan dan membina serta membentuk generasi muslim yang jujur, arif, ramah, sabar, dan tulus. Sementara itu, Direktur Daerah LPP TKA Kabupaten Banjar Haji Mahdian Nur mengatakan, kegiatan FASI ini diikuti oleh 397 peserta dari 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar dan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Kegiatan ini alhamdulillah dilaksanakan berjalan dengan lancar dan baik, yang dilaksanakan di depan gedung Islamic Center di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 serta di Musala Al-Istiqamah. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa macam kegiatan baik di TKA, TPA, dan TKA, jumlah 19 bidang. Insya Allah selesai ini kita akan mengikuti proses terbaik 1 akan dikirim ke tingkat lomba di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, meningkatkan wawasan mereka. Kedua, memotivasi hasil kegiatan belajar di mereka di TKA Al-Quran, dan di sini termotivasi mereka dapat kita melihat bibit yang bisa ditingkatkan ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat di LPTK misalnya, untuk mereka bisa ikut lomba ke tingkat jenjang lebih tinggi lagi. Jadi kami membuat cikal bakal untuk kegiatan-kegiatan lebih bermakna di Kabupaten Banjar ini. Mitra Kominfo, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar menggelar gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di PAUD Terpadu Negeri Pertiwi Martapura. Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Riza Dauli mengatakan protein dalam ikan yang mengandung omega 3 sangat bagus untuk anak karena dapat meningkatkan kecerdasan anak dan dapat menekan angka stunting. Kekayaan sumber daya alam berupa ikan yang ada di Kabupaten Banjar harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar mengadakan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Kegiatan ini digelar di TK Pertiwi, Jalan Pangeran Hidayatullah Martapura, yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, Riza Dauli, mengungkapkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki kekayaan alam berupa hasil ikan, baik laut maupun sungai. Hal ini tentunya harus disyukuri oleh masyarakat. Riza Dauli juga menjelaskan bahwa protein dalam ikan yang mengandung omega-3 sangat bagus untuk anak, karena dapat meningkatkan kecerdasan bagi anak tersebut, serta dapat menekan angka stunting. Guna untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, maka diharapkan pada tahun 2020 ini naik menjadi 5 kg per kapita dalam per tahunnya. Jadi ini adalah salah satu program, sebenarnya tidak hanya program Kabupaten Banjar, cuma juga program nasional, bahwa gerakan memasyarakat makan ikan ini adalah agar membentuk masyarakat ini menjadi cerdas. Nah, kenapa Gemar Ikan ini kita laksanakan? Itu tadi, mencegah stunting, menyediakan protein, menyediakan omega-3 yang banyak. Karena perlu diketahui, dalam 1 kilogram ikan, itu jumlah omega-3-nya adalah kurang lebih 200 mg. Berbeda dengan daging merah dan daging putih lainnya, yang cuma hanya belasan gram. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah, mengatakan manfaat makan ikan diantaranya meringankan gejala radang sendi, menjaga stabilitas kolesterol, dan membantu perkembangan mata, otak, dan jaringan syaraf. Dan diharapkan nantinya anak-anak ini kedepannya menjadi anak yang sehat dan juga cerdas. Bagus, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kominfo Standi mempresentasikan portal layanan publik, aplikasi CCTV, aplikasi tracking kendaraan operasional, aplikasi Satu Data, dan aplikasi untuk rekomendasi BTS di Comment Center Barokah, Martapura. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyaksikan langsung presentasi dari Kabid E-Government Diskominfo Standi Cornelius Kristianto. Bupati Banjar berharap dengan berjalannya aplikasi tersebut, Pemkab Banjar dapat memantau kegiatan setiap pelayanan publik di Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mempresentasikan portal layanan publik, aplikasi CCTV, aplikasi tracking kendaraan operasional, aplikasi Satu Data, dan aplikasi untuk rekomendasi BTS. Presentasi ini dilakukan di Comment Center Barokah, Maliga Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman menyaksikan langsung presentasi dari bidang e-government Dinas Kominfo Kabupaten Banjar. Bupati meminta agar setiap SKPD bisa berkoordinasi dengan Kominfo untuk mengintegrasikan setiap layanan agar dapat terpantau melalui Comment Center Barokah ini. Bupati berharap dengan berjalannya aplikasi ini, pemerintah Kabupaten Banjar dapat memantau kegiatan dari setiap pelayanan publik dan ruang publik terbuka yang ada di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, mengatakan pihaknya berusaha semaksimal mungkin menyusun sebuah portal layanan, di mana portal layanan ini terdiri dari layanan umum dan layanan kepegawaian. Portal ini adalah satu pintu masuk dari semua aplikasi dan bertujuan untuk mengamankan aplikasi-aplikasi yang ada. Karena di portal ini, Kominfo sudah memproteksi dengan keamanan informasi. Selain itu, Dinas Kominfo juga mengembangkan layanan umum, diantaranya CCTV, untuk memantau wilayah di Kabupaten Banjar, di mana pada tahun 2020 ini ditambah 10 CCTV untuk kedepannya, seperti perhelatan acara Haul Abagudus Kumpul yang akan lebih banyak lagi yang bisa dimonitor. Ditambahkan Kabid Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto bahwa aplikasi tracking juga menjadi perhatian guna memantau kendaraan operasional pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, dikembangkan juga aplikasi dalam rangka mendukung Satu Data Kabupaten Banjar. Aplikasi tersebut online dan juga real time. Petugas yang menggunakan akan dibekali dengan telepon pintar ataupun juga dengan laptop agar bisa mengoperasikan dimanapun berada.
Harapannya, semua SKPD bisa menyatu di portal layanan ini dalam rangka mewujudkan visi Bupati Banjar, yakni untuk mencapai Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Selama 1 minggu ini, karena Bapak Bupati minggu kemarin beliau merasa apa yang menjadi keinginan beliau belum tercapai berkaitan dengan Smart City, kami dari Kominfo berusaha untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Bupati. Jadi selama seminggu ini kami menyusun yang namanya portal layanan. Itu terdiri dari layanan umum dan layanan kepegawaian. Kenapa disebut portal? Ini sebenarnya beda dengan portal yang ada di Batubara, beda lah. Jadi portal ini adalah satu pintu masuk. Jadi semua aplikasi nanti pintu masuknya di portal ini. Tujuannya apa? Kita ingin mengamankan aplikasi-aplikasi yang ada, karena di portal ini Kominfo sudah memproteksi dengan keamanan informasi. Jadi portal layanan nanti isinya lebih ke layanan masyarakat, seperti contoh layanan kependudukan, layanan kesehatan, layanan laporan dan sebagainya. Jadi semua arahnya lebih ke masyarakat. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman membuka pelatihan peningkatan Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Banjar tahun 2020 di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura. Bupati Banjar mengatakan untuk menyesuaikan program pemerintah Kabupaten Banjar, maka difungsikan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD ini menampung dan menyalurkan setiap aspirasi dari masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sehingga diharapkan mampu mensejahterakan desa. Pembukaan dan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang baru masa jabatan tahun 2020-2026 digelar di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura. Kegiatan ini dihadiri Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para narasumber, peserta pelatihan, dan tamu undangan lainnya. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengatakan, untuk menyelaraskan program pemerintah Kabupaten Banjar yang memihak kepada masyarakat, maka difungsikan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD menyerap aspirasi masyarakat, sehingga mampu mensejahterakan desa yang bekerja sama dengan kepala desa setempat. Bupati menambahkan, BPD diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membangun desa. Terdapat 3 kewenangan yang menjadi fungsi BPD, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan terakhir melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pada hari ini saya membuka pelatihan anggota BPD Banjar angkatan 19 dari tahap pertama dan maka membekali anggota BPD sebagai mitra bagi kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Betul-betul demokrasi pada di kabupaten pun di desa pun ada di kota. Akan betul-betul mengenai pembakalannya kepala desa mau mengungsikan betul-betul BPD-nya. Insya Allah pemerintah desa akan tambah baik kalau mengungsikan BPD. Mitra Kominfo, untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19,
Pemerintah Kabupaten Banjar beserta Forkopimda Banjar menggelar rapat di Comment Center Barokah Martapura. Dalam rapat ini ditetapkan Satuan Tugas Siaga Bencana Non-Alam COVID-19. Bupati Banjar sebagai penanggung jawab, Sekda Banjar sebagai Ketua Pelaksana Satgas, dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris sekaligus juru bicara terkait penerapan Satgas tersebut. Diharapkan dengan terbentuknya Satgas ini, pemerintah bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar kini tengah menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya mengatasi ancaman masuknya virus corona atau COVID-19. Kesiapan ini dilakukan dengan menggelar rapat penindaklanjutan dan antisipasi penyebaran virus corona bersama Forkopimda Banjar dan instansi terkait di Comment Center Barokah Martapura. Rapat ini dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan turut dihadiri Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo dan Dim 1006 Martapura Letkol Siswo Budiarto, Kejari Kabupaten Banjar Muji Martopo, dan instansi terkait lainnya. Sekda Banjar pada kesempatan tersebut menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik atau khawatir berlebihan dalam menanggapi fakta terkait wabah virus corona. Sekda juga mengatakan, rapat antisipasi ini selain bertujuan penindaklanjutan terkait wabah virus corona, juga penetapan Satuan Tugas Siaga Bencana Non-Alam Virus Corona atau COVID-19. Yang mana Bupati Banjar ditunjuk selaku penanggung jawab dan Sekda Banjar selaku Ketua Pelaksana Satgas. Dan sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai Sekretaris sekaligus juru bicara terkait penetapan Satgas tersebut. Diharapkan dengan terbentuknya satuan tugas ini, pemerintah bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari hasil rapat tersebut, Kabupaten Banjar menjadi siaga darurat akan antisipasi wabah virus corona. Dan kedepannya, pemerintah daerah Kabupaten Banjar akan mengeluarkan surat edaran dan himbauan Bupati Banjar, yang mana dijelaskan Sekda Banjar, surat edaran ini bersifat internal dalam lingkup pemerintahan yang mengikat untuk disampaikan kepada ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Sedangkan surat himbauan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar agar tidak panik, dan masyarakat dihimbau agar menjaga pola dan perilaku hidup sehat. Dalam rapat ini juga disosialisasikan aplikasi layanan darurat 112 Indonesia, yang mana aplikasi tersebut dibentuk berdasarkan peraturan Kementerian Kominfo Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 yang menjabarkan inisiatif nomor tunggal panggilan darurat 112 dan juga merupakan bagian dari program Smart City yang bertujuan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Fuad Ozi, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Rifah Azhar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.